Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi, NIM E 2019-1137, Prodi Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan menjelaskan ada 5 materi. Yang pertama, perhitungan pendapatan nasional. Yang kedua, uang dan fungsinya. Yang ketiga, kebijakan moneter. Yang keempat, peran dan fungsi bank sentral. Dan yang kelima, OJK. Yang pertama, perhitungan pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional adalah output suatu negara yang akhir dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Pendapatan nasional memiliki 3 konsep, yaitu 1. Produk domestik bruto. Lingkup perhitungannya adalah dalam suatu wilayah pada satu negara. Yang kedua, produk nasional bruto, yaitu nilai produk suatu negara termasuk di luar negeri yang penting oleh penduduk Indonesia. Yang ketiga, produk nasional neto adalah produk nasional kotor dikurangi pungutan. Manfaat perhitungan nasional. Yang pertama, sebagai perbandingan. Yang kedua, sebagai kemakmuran. Yang ketiga, sebagai indikator suatu negara. Nah, sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam yaitu dari zakat, infak, wakaf, sedekah, dan lain sebagainya. Yang kedua, uang dan fungsinya. Uang adalah benda yang diterima di masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Jenis uang ada 3. Yang pertama, menurut bahan pembuatannya, yaitu ada uang logam dan uang kertas. Yang kedua, menurut lembaga yang mengeluarkan. Yang pertama, uang kartal, yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank baik logam atau kertas. Yang kedua, uang giral, yaitu seperti cek dan giro. Yang ketiga, menurut jenis uang. Yang pertama, ada uang penuh, yaitu harga uang itu sama. Yang kedua, uang tanda, yaitu sebagai tanda saja. Fungsi uang asli. Yang pertama, sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Yang kedua, sebagai alat pembayaran hutang. Yang ketiga, sebagai alat penimbun kekayaan. Yang keempat, sebagai alat pemindah kekayaan. Dan yang kelima, sebagai alat pendorong ekonomi. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran dan tingkat pertumbuhan ekonomi negara. Jenis kebijakan moneter ada 2. Yang pertama, ekspansif, yaitu meningkatkan jumlah uang yang beredar. Yang kedua, kontraktif, yaitu mengurangi jumlah uang yang beredar. Tujuan dibentuknya kebijakan moneter. Yang pertama, mengedarkan uang sebagai alat tukar. Yang kedua, menjaga kestabilan harga. Yang ketiga, menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima, distribusi likuiditas yang maksimal. Instrumen kebijakan moneter yaitu kebijakan operasi pasar terbuka. Yang kedua, kebijakan diskonto. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas. Yang keempat, kebijakan kredit ketat. Yang kelima, kebijakan dorongan moral. Yang keenam, penyelesaian tingkat suku bunga. Bank sentral dan fungsinya. Bank sentral adalah lembaga keuangan yang menjaga kestabilan mata uang negara dan kebijakan moneter. Tujuannya yaitu untuk memelihara keseimbangan nilai mata uang. Tugas dari bank sentral ialah menentukan suku bunga, banker, mengembangkan kredit yang sehat. Wewenang dari bank sentral yaitu mengendalikan moneter,
mengontrol kebijakan dan penerapan cadangan wajib minimum. Tugas dan wewenang OJK. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengeluaran dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Badan yang diawasi OJK, yang pertama perbankan, yang kedua pasar modal, yang ketiga asuransi, yang keempat dana pensiun, yang kelima lembaga pembiayaan. Asas-asas OJK. Yang pertama independen, yang kedua kepastian hukum, yang ketiga kepentingan umum, yang keempat keterbukaan, yang kelima profesionalisme, yang enam asas integrasi. Kemudian tugas OJK. Yang pertama mengatur dan mengawasi jasa keuangan baik perbankan maupun non-perbankan. Yang kedua mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di bidang pasar modal. Yang ketiga mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di bidang asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lain sebagainya. Kemudian wewenang OJK, yaitu menetapkan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua, membuat dan menerapkan kebijakan pelaksanaan tugas OJK. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.